Sepanjang triwulan 4 2024 hingga triwulan 2 2025, industri manufaktur tercatat tumbuh 4,94%. Pemirsa, kinerja sektor industri manufaktur tercatat tumbuh 4,94% pada periode kuartal 4 2024 hingga kuartal 2 2025. Meski demikian, nilai ekspor sektor manufaktur Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Kementerian Perindustrian mencatat kinerja sektor industri manufaktur dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan kinerja positif di tengah tantangan geoekonomi dan geopolitik global. Sepanjang triwulan 4 2024 hingga triwulan 2 2025, industri manufaktur tercatat tumbuh 4,94%. Sedangkan kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto dalam periode tersebut mencapai angka 17,24%. Adapun investasi dari sektor manufaktur dalam setahun terakhir mencapai Rp568,4 triliun atau setara 40,72% dari total investasi nasional. Angka ini menciptakan 19,44 juta penyerapan tenaga kerja atau 13,41% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Meski kinerja industri manufaktur dan investasi mencatat capaian yang positif, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut nilai ekspor Indonesia masih lebih rendah ketimbang negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Namun Agus memastikan hal tersebut bukan pertanda anjloknya sektor manufaktur di tanah air. Nilai ekspor kita lebih rendah dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand itu bukan atau tidak berarti menunjukkan bahwa sektor manufaktur kita di bawah mereka. Sebelumnya, lembaga pemeringkat dunia Standard & Poor's Global Rating melaporkan Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia pada September 2025 berada di zona ekspansi. Namun pertumbuhan ekspansinya melambat. S&P melaporkan skor manufaktur Indonesia September 2025 berada di level 50,4, turun dari Agustus yang berada di level 51,5. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemerintah siapkan anggaran sebesar 8 triliun rupiah untuk pemenuhan program tenaga kerja Indonesia, khususnya di bidang welder dan hospitality. Program yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian P2MI ini diarahkan agar tenaga kerja yang dilatih bisa terserap di pasar kerja luar negeri. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 8 triliun rupiah untuk pemenuhan program tenaga kerja Indonesia, khususnya di bidang welder atau juru las dan hospitality. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diminta untuk mengkoordinasikan program pelatihan untuk 500.000 tenaga kerja dengan anggaran sebesar 8 triliun rupiah. Program ini juga melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan diarahkan agar tenaga kerja yang dilatih bisa terserap di pasar kerja luar negeri. Menurut Erlangga, program tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan bilateral Presiden Prabowo dengan sejumlah kepala negara akan kebutuhan tenaga kerja dari Indonesia. Dan ini tadi dalam pembahasan diminta Menteri P2MI untuk mengkoordinasikan dan anggaran yang disediakan sekitar 8 triliun. Sehingga ini akan sejalan dengan program pemagangan. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai penyedia tenaga kerja terampil, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah dalam memperluas peluang kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brazil Lula da Silva di Istana Kepresidenan. Ya, kunjungan ini semakin mempertegas hubungan bilateral Indonesia dan Brazil. Terlebih kedua negara juga telah menjadi bagian dari anggota ekonomi BRICS. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brazil Lula da Silva di Istana Kepresidenan. Kunjungan ini sekaligus untuk menyepakati 4 perjanjian kerjasama penting antar kedua negara.
Kerjasama ini merupakan bagian dari hasil kunjungan Prabowo saat lawatan ke Brazil pada bulan Juli lalu. Prabowo mengaku senang hubungan kedua bilateral kedua negara berjalan cukup baik, utamanya di bidang ekonomi. Prabowo berharap kerjasama semakin erat melalui rencana pembentukan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IMCEPA. Kita telah melaksanakan pertemuan yang intensif dan produktif. Kita kedua negara adalah dua kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South. Karena itu kerjasama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini. Sementara itu, Presiden Lula berharap pertemuan ini dapat meningkatkan potensi kerjasama kedua negara. Kerjasama yang bisa diperbarui bukan hanya di perdagangan bilateral, tapi investasi baru kecerdasan buatan atau AI. Investasi ini akan memperdalam inovasi ilmiah dan teknologi serta meningkatkan hubungan kerjasama universitas kedua negara. Kerjasama kedua negara ini semakin mempertegas jika Indonesia dan Brazil merupakan mitra strategis, apalagi kedua negara memiliki potensi pasar yang besar dengan total jumlah penduduk mencapai 500 juta jiwa. Kedua negara juga telah menjadi bagian dari anggota ekonomi BRICS. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Pemerintah Indonesia dan Brazil menaikkan standar kerjasama. Hal ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Brazil Lula da Silva di Indonesia. Total ada 8 kerjasama yang ditekan hari ini antara instansi pemerintahan dan entitas bisnis kedua negara. Prabowo mengatakan kerjasama ekonomi nilainya bisa mencapai 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 83 triliun rupiah. Total 8 kerjasama yang ditandatangani Indonesia-Brazil diantaranya antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brazil tentang kerjasama energi dan pertambangan. Kemudian memorandum saling pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brazil tentang kerjasama sains, teknologi dan inovasi. Kemudian memorandum saling pengertian antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brazil tentang kerjasama dalam tindakan sanitari dan fitosanitari dan sertifikasi.